Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Masih semangat kan puasanya? Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi dengan Miss Mai. Tapi hari ini berbeda loh. Bukan karena pipi Miss Mai ya yang berbeda. Tapi hari ini kita bercerita nabinya akan ditemani oleh seorang teman. Kalian tahu nggak siapa? Nah, kita panggil yuk. Aku Kirana. Jadi ini teman kita hari ini untuk menemani kita bercerita nabi. Kayak Kirana, hari ini Miss May tuh mau cerita mengenai nabi yang pernah masuk ke dalam ikan paus atau ditelan oleh ikan paus. Kamu tahu nggak? Kayaknya aku tahu deh. Siapa? Nabi siapa? Nabi Yunus kan? Betul sekali, hari ini kita akan bercerita tentang Nabi Yunus alaihi salam. Teman-teman, untuk surat yang berkaitan dengan cerita Nabi Yunus ini, yaitu ada surat Yunus ya. Teman-teman bisa baca suratnya. Betul sekali. Nah, teman-teman, untuk memulai ceritanya, sebelumnya kalian harus duduk rapi dulu. Kemudian jangan lupa untuk membaca bismillah bersama-sama. Bismillah. Jadi Nabi Yunus itu Kirana sebelum menjadi nabi, dia tuh merupakan orang yang sangat soleh dan juga ahli ibadah. Jadi sebelum diangkat jadi nabi, beliau tuh sudah rajin sholat, rajin mengaji, dan juga berpuasa. Nah, akhirnya Allah angkat dia menjadi seorang nabi. Kemudian diutus kepada kaumnya. Nah, Nabi Yunus ketika itu menyerukan kepada kaumnya untuk meninggalkan atau menjauhi larangan dari Allah, seperti menyembah berhala, kemudian melakukan kemaksiatan, dan lain-lainnya. Dan Nabi Yunus juga memerintahkan untuk hanya mengimani satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Kirana tahu nggak sama teman-teman, ternyata kaumnya Nabi Yunus itu tidak mau mendengarkan Nabi Yunus. Mereka malah membangkang dan malah melawan Nabi Yunus dan mendurhakai Nabi Yunus. Nah, setelah itu Nabi Yunus berkata kepada kaumnya, ya, kata Nabi Yunus, kalau kalian tidak mau bertaubat dalam waktu 40 hari 40 malam, maka Allah akan turunkan kepada kalian azab yang begitu pedih dan dahsyat. Nah, Kirana tahu nggak setelah itu kaumnya jadi kayak gimana? Nggak tahu aku Isai. Nah, setelah itu kaumnya itu tetap membangkang dan mereka malah bilang kalau mereka akan menunggu azab tersebut. Astagfirullahaladzim, aku nggak mau kayak gitu. Jadi waktu itu Nabi Yunus sudah bilang seperti itu. Terus kaumnya membangkang dan akhirnya Nabi Yunus frustasi atau sudah pusing sama kaumnya, ya sudah kecewa sama kaumnya. Jadi Nabi Yunus ya pergi. Pergi kemana? Ya pergi meninggalkan kaumnya. Nah, setelah itu, setelah 40 hari 40 malam, kaumnya Nabi Yunus kaget. Kenapa? Karena tiba-tiba ada awan yang sangat gelap di pagi hari. Tiba-tiba juga Kirana ada bola merah api yang seperti mau datang kepada mereka. Terus mereka pada kabur, pada cari tempat perlindungan untuk melindungi diri dan mencari Nabi Yunus. Tapi Nabi Yunusnya tidak ada. Kemana kira-kira Kirana? Memangnya Nabi Yunus pergi kemana? Nabi Yunus ketika itu sudah pergi dan berada di tepi pantai. Nah, setelah itu Nabi Yunus akhirnya menemukan sebuah kapal dan menumpangi kapal tersebut. Tapi celakanya ketika di tengah-tengah laut, Nabi Yunus dan penumpang lain mengalami kendala, yaitu kapalnya oleng karena diterjang oleh badai yang sangat dahsyat. Aku takut. Nah,
karena hal tersebut, akhirnya seorang nahkoda, kalian tahu nahkoda? Aku tahu. Apa? Nahkoda itu adalah orang yang mengendarai kapal. Betul sekali. Nah, nahkodanya bilang kalau harus mengurangi perbekalan. Akhirnya perbekalannya sudah dibuangin tuh semuanya ke laut Kirana. Tapi tetap terjadi oleng kapalnya. Nah, akhirnya mereka memutuskan untuk membuang salah satu orang. Kejam sekali. Nah, tapi ya celakanya lagi setelah dikocok namanya, akhirnya yang keluar nama siapa? Nama Nabi Yunus selama 3 kali. Akhirnya Nabi Yunus tidak bisa menolak. Setelah itu Nabi Yunus dibuanglah atau dilemparkan ke tengah laut. Ya, kasihan sekali Nabi Yunus. Nah, setelah itu setelah dilemparkan ke laut, Kirana tahu nggak kira-kira apa yang terjadi sama Nabi Yunus? Nabi Yunusnya meninggal, say. Allah tidak akan pernah ingin seorang rasulnya celaka begitu saja. Jadi Allah menolong Nabi Yunus dengan mengirimkan seekor ikan paus. Nah, ketika itu Nabi Yunus ditelan hidup-hidup oleh ikan paus tersebut. Setelah itu Nabi Yunus masih hidup di perut ikan paus tersebut, dan Nabi Yunus berdoa. Kirana tahu nggak doanya seperti apa? Apa ya? Aku nggak tahu. Jadi doanya itu seperti ini teman-teman. Saya bacakan ya. Doanya seperti ini. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, dan aku termasuk orang-orang golongan yang zolim. Nah, itu doanya Nabi Yunus, sama bisa digunakan untuk kita juga Kirana ya. Itu doanya Nabi Yunus ketika berada di dalam perut ikan paus. Nah, karena kesungguhan hatinya Nabi Yunus dan juga doanya tersebut didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Allah mengabulkan doanya sehingga Allah selamatkan Nabi Yunus. Ya, gimana caranya Kirana? Nabi Yunusnya tiba-tiba gimana? Nah, Nabi Yunusnya tiba-tiba berada di tepi pantai karena sudah dimuntahkan oleh ikan paus. Kalau teman-teman pengen tahu caranya gimana, yaitu dengan dikeluarkan dari tubuhnya ikan paus tersebut ya. Nah, setelah berada di tepi laut, Nabi Yunus akhirnya sadarkan diri dan Allah telah memulihkan tenaganya dan kesehatannya. Akhirnya ia kembali kepada kaumnya. Dan setelah ia pulih kembali kepada kaumnya sangat menyambut kedatangan Nabi Yunus, tidak disangka-sangka. Nabi Yunus sangat bahagia sekali melihat kaumnya. Nah, akhirnya dari situ lebih dari 100.000 orang mengikuti pengikut Nabi Yunus yang awalnya hanya 2 orang loh. Kirana tahu nggak pengikutnya Nabi Yunus? Siapa aja? Tahu kali saya. Namanya itu yaitu namanya adalah Rubil dan Tanu. Nah, Rubil itu adalah seorang yang alim dan bijaksana. Kalau Tan itu orangnya sangat tekun dan sederhana. Namun sekarang sudah jadi 100.000 orang ya, jadi banyak pengikutnya Nabi Yunus. Setelah itu karena ketaatan kaum Nabi Yunus bersama Nabi Yunus, Allah memberikan keberkahan, rahmat, dan juga kemakmuran bagi kehidupan Nabi Yunus dan kaumnya. Oke, terima kasih teman-teman untuk cerita hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Amin ya Rabbal alamin. Aku senang bisa dengar cerita. Nah, sebelumnya kira-kira teman-teman tahu nggak hikmah yang kita dapat ambil? Aku tahu. Jadi kita tidak boleh menyerah ya sebelumnya. Terus kita juga harus taat kepada Allah. Tidak boleh mendurhakai Allah, teman-teman. Kirana pinter kan? Pinter sekali.
dari Kirana. Jadi kita sebagai umat manusia tidak boleh sombong karena kita hanya seorang makhluk ciptaan Allah, dan kita juga harus tetap semangat ya walaupun apapun yang terjadi. Oke, dan juga kita harus tetap berada dalam jalan Allah, tidak boleh mendurhakai atau melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, sekian dari Miss Wai dan Kirana untuk hari ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa saksikan video kita selanjutnya. Semoga bisa bertemu lagi.